Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan serial 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah. Pada kali ini episode yang ke-7, yaitu dilanda musibah. Pada episode ini meliputi dalil tentang musibah dan sikap orang beriman atau mukmin terhadap musibah. Yang kedua, di antara hikmah di balik musibah. Dalil tentang musibah dan sikap orang beriman atau mukmin terhadap musibah, penjelasannya seperti berikut. Dalil tentang musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Hadid 22. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Sikap orang beriman terhadap musibah. 1. Meyakini bahwa musibah yang diterima itu menjadi penghapus dosa-dosa. 2. Meyakini bahwa musibah yang diterima itu pasti akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan. 3. Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui hambanya akan mampu melewati cobaan musibah yang dialami. 4. Meyakini bahwa musibah yang diberikan Allah itu akan meningkatkan kualitas keimanan hambanya. 5. Meyakini bahwa kehendak Allah untuk hambanya itu pasti mengandung hikmah yang banyak. 6. Harus mampu bersabar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang dalil tentang musibah dan sikap orang beriman terhadap musibah, yaitu 1. Meyakini bahwa musibah itu bisa menghapus dosa dan akan diberi balasan oleh Allah dengan kenikmatan. Yang kedua, meyakini bahwa musibah itu akan meningkatkan kualitas keimanan.
Yang ketiga, bahwa di balik musibah ada hikmahnya yang begitu banyak dan harus mampu bersabar. Selanjutnya, tentang di antara hikmah di balik musibah, penjelasannya seperti berikut. Di antara hikmah di balik musibah. 1. Ujian untuk meningkatkan keimanan dan mendapatkan rahmat bagi yang menerima musibah. Alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 156 hingga 157. 2. Sebagai sarana introspeksi diri karena Allah mencintainya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai kaumnya pasti memberi ujian baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Meninggikan derajatnya dan mengurangi dosa. La yusibul mu'min syauka fama fauqaha illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya atau satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Sebagai ladang amal soleh, al-muslimu akhul muslim, la yatlimuhu wa la yuslimuh. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan mendolimi dan menyerahkannya pada musuh. Hadis riwayat Bukhari. 5. Musibah mengajarkan pentingnya integrasi ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Al-Fatihah 5. 6. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga bagi yang meninggal masih kanak-kanak. Sigharuhum ta'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abah au qal abawai fayakhudhu bi thawbi au qal biyadi kama akhudhu ana bi sonifati thawbik hadha fala yatanaha au qal fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-jannah. Anak-anak mereka adalah penghuni cilik surga. Salah seorang dari mereka menyambut kedua orang tuanya, lalu memegang pakaian atau tangan orang tuanya, sebagaimana saya sekarang memegang ujung bajumu, dan ia tidak melepaskannya sampai Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya dan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. 7.
Meninggal karena tertimpa musibah menjadi syahid. Asywada'u khamsah, al-mat'un, al-mabtun, al-gharik, wa sahibul hadmi, wasyahidu fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Orang yang terkena wabah penyakit taun, orang yang terkena penyakit perut seperti disentri, kolera, dan sebagainya, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa tembok atau bangunan, dan orang yang mati syahid dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dan meridhoi masuk surga. Yaqulullahu subhanahu, ibna Adam in sobarta wah tasabta inda sodmatil ula lam ardolaka sawaban dunal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang musibah, salah satu dari yang bisa menghapus dosa-dosa. Allah memberikan musibah kepada hambanya itu sudah seukur dengan kemampuan seorang hamba itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran, sehingga mampu mengalami atau menerima atau menikmati dengan penuh keikhlasan dan keridhaan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.